Ibu Diza, bicara instrumen investasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini kan sebenarnya cukup agresif begitu kita lihat, untuk imbal hasilnya juga sangat menarik sekali. Apakah ini juga lalu menarik perbankan untuk menaruh dananya di instrumen-instrumen tersebut? Ya, kalau kita lihat karena permintaan lending juga seperti tadi saya mention memang tidak sebesar keadaan yang sebelumnya ya. Jadi memang ini menjadi salah satu alternatif ya kalau kita lihat Bank Indonesia mengeluarkan RCBI dengan imbal hasil yang cukup menarik, ini menjadikan salah satu alternatif untuk perbankan bisa menaruh juga di sana gitu ya. Kalau saya tidak salah data terakhir tuh SRBI sudah berhasil diserap dari perbankan tuh sekitar 200 triliun ya. Jadi cukup besar angkanya. Artinya ini memang semata-mata karena permintaan kredit ini belum sesuai dengan harapan begitu. Tapi kalau kita lihat dari Bank Indonesia sendiri, targetnya masih tetap 9 hingga 11% hingga akhir tahun 2023 ini. Apakah menurut Ibu ini bisa tercapai? Ya, kalau kita bicara akhir 2023, kita bicara hitungannya kurang dari 1 bulan ya. Ya, jadi mungkin masih menurut saya cukup challenging ya, karena kita melihat memang permintaan itu tidak seperti tahun-tahun normal lah gitu. Baik, artinya banyak pengusaha yang juga masih menahan ekspansi begitu dengan tidak meminta kredit tambahan untuk usahanya. Ya, sepertinya begitu ya. Baik, lalu bagaimana dengan di 2024? Kalau kita lihat dari perspektif Bank Indonesia, ini bahkan dinaikkan lagi untuk target kredit dari perbankan begitu. Padahal kalau kita melihat suku bunga ini masih dalam suku bunga yang era tinggi, bahkan kemungkinan adanya pemangkasan ini mungkin masih di second half 2024. Apakah menurut Ibu dalam waktu 6 bulan terakhir di 2024, target ini bisa tercapai? Ya, ini memang banyak faktor ya kalau kita bicara pertumbuhan lending ya. Ya, kita berharap tentunya ya suku bunga tinggi ini harusnya sudah mencapai puncak gitu ya. Berharap juga bisa earlier, tidak sampai menunggu second half di 2024 terjadi penurunan di suku bunga. Dengan demikian bisa lebih mendorong untuk pengusaha bisa melakukan ekspansi bisnis sehingga pertumbuhan yang diharapkan juga bisa tercapai ya. Baik, ekspektasi Ibu pemangkasan suku bunga ini bisa terjadi di kuartal berapa 2024? Ya, kalau kita lihat di market banyak yang bilang bahwa mungkin baru bisa ada yang bilang second half, ada yang bilang mungkin bisa start di bulan April, Mei gitu. So, ya hopefully bisa earlier dibandingkan lebih lamban ya. Baik, tapi kalaupun pemangkasan ini dilakukan di April, Mei, begitu kita juga masih berada dalam tahun politik. Kalau memang satu putaran ini mungkin di Februari sudah bisa bernapas lega, tapi kalau 2 putaran artinya makin banyak juga mungkin pengusaha yang masih akan wait and see. Apakah menurut Ibu dengan adanya pemangkasan suku bunga ini langsung pergerakannya bisa sangat cepat meskipun ini terjadi di bulan April atau Mei pemangkasannya? Iya, tadi seperti saya sampaikan ini kan terjadi banyak faktor, apalagi ya Indonesia is an election year gitu ya. Ya, kita expect kalau bisa satu putaran selesai sehingga pengusaha sudah dapat kepastian, certainty dan bisa membuat plan next-nya mau ekspansi seperti apa gitu tanpa harus menunggu lebih lama. Itu harapan kami. Baik, tapi kalau justru terjadi sebaliknya di 2 putaran, lalu antisipasi apa yang disiapkan oleh Bank Mega? Karena kalau memang permintaan lending ini ternyata masih seret dan target dari Bank Indonesia ini tidak berubah, masih lebih tinggi daripada di tahun ini, apa yang akan dilakukan? Iya, saya rasa kita sih akan mencoba untuk realistis. Yang paling penting bagaimana situasi di Indonesia ini bisa tetap kondusif walaupun harus 2 putaran gitu ya, sehingga tetap saja pengusaha itu bisa melakukan usahanya dengan tenang, itu paling penting ya, sehingga pertumbuhan tetap bisa didorong, bisa terjadi. Dengan demikian kita harapkan permintaan kredit pun bisa mulai ada lebih baik gitu. Baik, instrumen investasi dari Bank Indonesia saat ini mungkin masih menjadi pilihan dari perbankan begitu. Tapi kalau dengan adanya anggapan mungkin the Fed akan lebih dovish lagi ke depannya, apakah menurut Ibu akan masih banyak amunisi instrumen investasi ini akan terus diluncurkan oleh Bank Indonesia? Ya, saya sih berharap bahwa kalau misalnya keadaan ini sudah ya pemilu misalnya ya, sudah 1 putaran, sudah ada kepastian, pengusaha sudah bisa membuat rencana yang lebih nyata, mereka bisa ekspansi bisnis dan sebagainya. Jadi mungkin instrumen-instrumen tersebut justru tidak
tidak menjadi fokus ya, karena tujuan utamanya bagaimana dana yang kita tarik dari masyarakat bisa kita salurkan ke sektor real gitu, sehingga memang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Baik, mungkin ada inovasi-inovasi yang sudah disiapkan Bank Mega untuk bisa menarik lebih banyak lagi dana-dana korporasi untuk menaruh DPK di Bank Mega atau justru untuk bisa meningkatkan lending? Ya, kita sih kepingin bagaimana kita bisa menarik lebih banyak lagi DPK khususnya KASA gitu ya, dengan kita mau memperkuat kita punya internet banking untuk cash management di corporate tentunya. Jadi kita tidak berfokus hanya pada deposito, tapi kita juga bisa mengembangkan dana-dana murah untuk transaksional gitu ya. Dan kalau untuk retail kita juga dengan serius terus mengembangkan kita punya mobile banking, ya kita punya M-Smile, ya dengan demikian kita juga bisa mendapatkan customer-customer yang aktif bertransaksi sekali lagi sehingga dana murah pun bisa kita dorong gitu ya. Dan at the end pasti DPK-nya juga bisa tumbuh dengan sehat gitu. Ya. Baik, kalau target untuk nasabah korporasi ataupun retail sejauh ini seperti apa di Bank Mega? Apakah masih lebih banyak korporasi? Fokus kita tetap di retail ya, secara composition juga kita jauh lebih besar di retail itu. Jadi karena kita percaya bahwa dengan jumlah cabang yang kita miliki harusnya itu jadi kekuatan kita untuk bisa mengembangkan retail customer kita. Baik, itu dari segi DPK, tapi bagaimana dari segi kredit? Apakah sama juga lebih fokus di retail? Nah, untuk kredit memang sementara ini kita masih fokus di corporate ya untuk lending ya. Ya dengan situasi seperti ini tentunya kita juga lebih berhati-hati, kita lebih prudent, kita melihat lebih ke name lending gitu ya, karena kita mau semua lending yang kita berikan itu semuanya tentunya tidak berakhir dengan NPL ya, karena kita sudah melewati masa paling sulit yaitu pandemik. Kita buktikan di Bank Mega everything is fine. Kita Baik, masih cukup seperti sehat. apa perbandingannya untuk lending korporasi dibandingkan dengan retail saat ini? Saat ini terus terang masih didominasi oleh sektor korporasi ya, sudah kita mencapai hampir sekitar 60-an% ya. 60% untuk korporasi, artinya Iya. sisanya ini untuk retail Yes, begitu ya. iya. Dan kalau melihat ketika COVID-19 kemarin ini banyak juga yang restrukturisasi, apakah sekarang juga masih terjadi restrukturisasi? Saya rasa keadaan sudah jauh lebih baik ya dibandingkan sebelumnya, karena kalau kita lihat sudah pandemik sudah berakhir, sudah menjadi endemik ya. Nah, harapan kita tentunya semua sektor usaha bisa kembali normal gitu ya, sehingga tidak perlu lagi ada yang namanya restrukturisasi ke depannya. Baik, tapi sektor-sektor apa yang mungkin Ibu lihat ini pemulihannya sudah sangat cepat atau yang masih tertinggal hingga saat ini? Ya kalau kita bicara sektor, memang berbagai macam sektor ya, tapi kebetulan kita juga di lending kalau kita lihat mining kita juga ada di sana gitu ya. Tahun I think 2022 ada tahun keemasan ya untuk batu bara, walaupun harganya sekarang sudah terkoreksi ya, tapi itu sangat baik, pertumbuhannya masih cukup sehat lah. Baik, beban perbankan ini mungkin masih akan berat hingga di tahun depan begitu. Mungkin boleh disampaikan seperti apa komposisi KASA di Bank Mega? Oke, so far kalau kita bicara per Oktober, komposisi KASA kita memang ada di sekitar 31-32% ya. Ya, bagaimana ini merupakan challenge buat kita untuk terus meningkatkan KASA ke depannya.